Halo semuanya, selamat datang. Coba jujur deh, pernah nggak sih Anda ngerasa agak panik pas ngelihat layar komputer yang penuh banget sama deretan angka? Atau mungkin Anda sering ngerasa buang-buang waktu yang lumayan banyak cuma buat ngitung hal yang sebetulnya simpel banget? Kalau iya, tenang aja, Anda ada di tempat yang pas. Hari ini, kita bakal ngebuang jauh-jauh rasa takut terhadap data. Kita akan sama-sama membedah dasar-dasar spreadsheet. Ini tuh beneran alat canggih yang bakal ngubah total cara Anda ngatur informasi sehari-hari. Yuk, langsung aja kita mulai. Nggak perlu khawatir kalau Anda belum pernah nyentuh materi ini sama sekali. Hari ini kita punya 5 langkah yang jelas. Kita akan bahas apa itu spreadsheet, lalu kita lihat anatomi lembar kerjanya, kita pelajari rumus-rumus esensial, cobain langsung bikin tabel praktek, dan kita tutup dengan beberapa tips pro buat pemula. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Apa itu sebenarnya spreadsheet? Bayangin gini, Anda punya tumpukan jadwal kegiatan yang acak-acakan banget, atau catatan pengeluaran harian, atau mungkin daftar nilai yang berantakan di atas meja kerja Anda. Bikin pusing kan? Nah, spreadsheet ini hadir ibarat asisten pribadi digital yang tugasnya ngerapiin semua kekacauan itu. Mau pakai Google Sheets yang sifatnya gratis dan bisa diakses online kapan aja, atau Microsoft Excel yang udah super klasik itu, dua-duanya siap mengotomatisasi kerjaan Anda yang ngebosenin dan mengubahnya jadi tabel yang rapi banget. Lanjut ke bagian kedua, anatomi lembar kerja. Kita harus kenalan dulu nih sama bentuk dan blok-blok bangunannya. Fondasi pertama yang wajib kita tahu adalah kolom. Pas Anda buka lembar kerjanya, hal pertama yang pasti narik perhatian adalah deretan huruf abjad di bagian paling atas. Bayangin ini tuh kayak pilar bangunan yang berdiri tegak vertikal dari atas ke bawah. Jadi ada kolom A, kolom B, kolom C, dan seterusnya. Nah, kalau pilar itu kan berdirinya tegak, otomatis kita butuh dong yang namanya lantai yang membentang buat ngehubungin pilar-pilar tadi. Itulah yang disebut baris. Baris ini bagian horizontal atau mendatar yang motong si pilar-pilar tadi. Buat ngebedainya dari kolom, baris itu ditandai pakai angka yang berjejer di sebelah kiri layar Anda, mulai dari 1, 2, 3, dan terus turun ke bawah. Terus, apa yang terjadi kalau pilar vertikal tadi ketemu sama garis horizontal? Mereka bakal ngebentuk sebuah kotak kecil, dan kotak itulah yang kita sebut dengan sel. Ini persis banget kayak sistem koordinat di peta, atau kalau Anda pernah main, kayak permainan Battleship klasik itu loh. Jadi misal Anda lagi ada di kolom A dan baris 1, ya berarti Anda sedang berdiri tepat di sel A1. Gampang banget kan ngingetnya? Tapi gimana kalau misalnya Anda pengen milih atau berinteraksi sama beberapa kotak sekaligus? Disinilah istilah range atau rentang muncul. Jadi pas Anda ngeblok atau menyorot sekelompat sel yang deketan, misalnya ditarik nih dari sel A1, turun terus sampai sel A5, Anda tuh baru aja ngebuat sebuah range. Ini bakal ngebantu banget pas kita mau ngitung sekelompok data dalam satu waktu. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, rumus-rumus esensial. Disinilah keajaiban otomatisasinya dimulai. Simbol sama dengan. Ingat ya, ini tuh aturan emas yang literally nggak bisa ditawar-tawar. Tiap kali Anda pengen ngejalanin rumus, atau istilahnya nyuruh si asisten digital Anda buat mulai berhitung, Anda wajib banget mengawalinya dengan ngetik tanda sama dengan. Kalau Anda lupa naruh tanda ini, spreadsheet bakal ngira Anda cuma lagi ngetik teks biasa aja. Nah, ini dia lembar contekan esensial kita. Nggak usah pusing duluan ngelihatnya ya. Jangan anggap ini matematika yang ribet. Ini cuma perintah-perintah logika yang simple banget. Mau ngejumlahin pengeluaran bulanan? Pakai aja sum. Butuh nyari nilai rata-rata kelas? Gampang, pakai average. Kalau pengen tahu ada berapa banyak sih data yang udah masuk? Count adalah jawabannya. Anda juga bisa nyari angka tertinggi pakai max, atau yang paling rendah pakai min. Dan ini nih yang paling keren menurut saya, if atau logika jika maka. Misalnya gini, jika nilai di sel B2 itu lebih dari atau sama dengan 75, maka cetak kata lulus. Kalau nggak penuhi syarat, cetak remedial. Sistem bakal langsung evaluasi semuanya secara otomatis buat Anda. Keren banget kan? Oke, kita lanjut ke bagian keempat, tabel praktek. Teori udah, sekarang mari kita terapkan di dunia nyata. Mari kita bikin bareng-bareng sebuah daftar tabungan mingguan yang sederhana. Langkah pertama, kita ketik dulu judul-judul kolomnya di baris paling atas. Misal, no, nama, Senin, Selasa, dan total. Kedua, masukin datanya. Katakanlah kita punya siswa namanya Budi. Si Budi ini nabung Rp5.000 di hari Senin dan Rp7.000 di hari Selasa. Ketiga, di sel total punya si Budi, kita ketikkan mantra ajaib kita tadi. Sama dengan SUM kurung buka C2.2D2 kurung tutup. Lalu tekan Enter. Terakhir, biar tampilannya lebih rapi dan profesional, tambahin garis tepi dan ubah format angkanya jadi format rupiah. Dan lihat apa yang terjadi. Tepat setelah Anda menekan tombol Enter tadi, angka 12.000 muncul seketika.
Asisten virtual Anda baru aja menghitung total uang si Budi cuma dalam hitungan milidetik. Sekarang coba bayangin, gimana kalau Anda punya ratusan baris data siswa yang harus dihitung? Rumus sesederhana ini benar-benar menyingkirkan kebutuhan Anda akan kalkulator meja selamanya. Spreadsheet lah yang sekarang ngerjain tugas-tugas berat itu. Sampai juga kita di bagian kelima, Tips Pro Pemula. Ini rahasia penting buat menghemat lebih banyak waktu Anda. Pesan saya, jangan pernah menghitung secara manual lagi. Pokoknya bangun aja sistem yang serba otomatis. Trik favorit saya namanya drag fill. Jadi kalau Anda udah bikin satu rumus total buat Budi tadi, jangan capek-capek ngetik ulang buat siswa-siswa lain di bawahnya. Anda cukup klik satu kotak kecil yang ada di pojok kanan bawah sel total miliknya Budi, lalu seret aja ke bawah, dan boom! Rumusnya bakal tersalin secara otomatis untuk seluruh data di kelas. Dan satu lagi, proses belajar nggak berhenti di sini. Terus eksplorasi di YouTube pakai kata kunci kayak Google Sheets for Beginners atau rumus dasar Excel buat nemuin trik-trik baru lainnya. Nah, setelah melihat sendiri betapa efisien dan logisnya alat ini bekerja, sekarang saya mau tanya, data apa nih di hidup Anda yang bakal Anda otomatisasi hari ini? Entah itu daftar belanjaan, budgeting bulanan, atau tugas laporan di kantor. Sekarang, Anda yang pegang kendali penuh. Jangan pernah takut salah, mulailah berani mengetik tanda sama dengan, dan biarkan keajaibannya bekerja buat Anda. Terima kasih banyak udah ngikutin pembahasan kita kali ini, dan selamat mengotomatisasi hidup Anda. Sampai jumpa!